kasih kesempatan yang telah diberikan. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 tentang bidang profesi kepala sekolah akan menyampaikan seluruh rangkaian kesimpulan ataupun rangkuman yang telah dipelajari selama beberapa pertemuan, baik dari pertemuan sebelum UTS maupun pertemuan sebelum UAS. Nah, sebagai kesimpulan, seluruh materi yang telah disampaikan dapat dirangkumkan sebagai berikut, di mana ada beberapa pertemuan yang disampaikan materinya melalui Ibu, ada juga pertemuan mandiri ataupun pertemuan tugas, adanya kerja kelompok ataupun setiap mahasiswa dibagi kelompok menjadi beberapa kelompok dan dibagi beberapa materi. Nah, yang pertama adalah kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu sendiri. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar profesi di Indonesia. Namun sebelumnya kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Elizabeth Putrawati. Saya sebagai moderator sekaligus penyampaian materi rangkuman yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elidiana sebagai pemateri kedua atau penyampai seluruh rangkaian materi kedua. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh Tresia Erni dan yang terakhir adalah Krisnawati. Nah, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan pada pertemuan 1 dan 2 yaitu tentang konsep dasar profesi di Indonesia dan konsep dasar profesi keguruan. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu, kami dari kelompok sepakat atau telah berkoordinasi bahwa ada beberapa rangkuman. Yang pertama, kami mendefinisikan tentang profesi, di mana profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktis. Jadi menurut kelompok bahwa suatu profesi ataupun orang dikatakan sebagai memiliki profesi adalah orang memiliki pengalaman serta pendidikan secara formal. Nah, profesi juga mencakup tanggung jawab sosial dan etika dalam pelaksanaannya. Ada beberapa karakteristik profesi menurut kelompok. Yang pertama adalah memiliki standar dan kode etik yang jelas. Yang kedua, mempunyai kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang formal. Yang ketiga, memiliki pengakuan dari masyarakat atas keahlian dan tanggung jawab yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah menuntut komitmen terhadap pengembangan diri dan peningkatan profesional. Jadi ada yaitu pada pertemuan kedua tentang konsep dasar profesi keguruan. Nah, kami dari kelompok sepakat untuk menyampaikan bahwa ada beberapa dalam materi tersebut hal-hal pokok yang penting. Yang pertama adalah peran guru sebagai pendidik. Nah, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Nah, yang kedua adalah peran guru sebagai fasilitator, di mana membantu siswa dalam proses belajar dengan menyediakan sumber belajar dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga adalah sebagai teladan, di mana menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan sikap yang diharapkan dari siswa. Yang selanjutnya adalah sebagai penggerak perubahan. Nah, peran guru adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif serta memahami nilai-nilai sosial. Nah, sekian penjelasan rangkuman ataupun penyampaian rangkuman dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Diana. Kepada Elidiana, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Elidiana, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kompetensi guru dan kode etik dan etika profesi guru. Yang pertama ada kompetensi guru. Apa sih kompetensi guru itu? Jadi, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi ini sangat penting untuk menjamin kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan dari pembelajaran, tujuan dari pendidikan. Kompetensi guru ini secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang mana kompetensi pedagogik ini yaitu terkait dengan kemampuan mengajar, seperti merancang pembelajaran, memilih metode yang tepat, dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, yang kedua ada kompetensi profesional. Jadi, kompetensi profesional ini meliputi penguasaan materi pelajaran, pengembangan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada kompetensi sosial, yang mana kompetensi sosial ini berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan juga masyarakat.
Yang terakhir ada kompetensi personal. Kompetensi personal ini meliputi setiap profesional, etika dan juga tanggung jawab dan kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, selanjutnya ada kode etik guru. Kode etik guru ini adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku dan tindakan seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, kode etik ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, apa sih tujuan dari kode etik guru ini? Jadi tujuannya yaitu menjaga martabat dan kehormatan profesi guru, menjalin kualitas pendidikan, melindungi kepentingan siswa dan juga menjaga hubungan yang harmonis antara guru, siswa, orang tua dan juga masyarakat. Nah, contoh dari kode etik guru ini yaitu menjaga hubungan yang baik dengan siswa, tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa, menjaga rahasia siswa, menjaga profesionalitas dalam berpakaian dan bertutur kata, serta menjaga nama baik sekolah. Nah, selanjutnya ada etika profesi guru. Nah, jadi etika profesi guru ini adalah penerapan nilai moral dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Etika profesi ini berkaitan erat dengan kode etik guru, namun lebih menekankan pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, contoh dari penerapan etika profesi guru, yang pertama menunjukkan sikap adil dan bijaksana dalam menilai siswa, menghargai perbedaan individu, menjadi teladan bagi siswa, menjaga rahasia pribadi siswa, serta menunjukkan sikap sopan santun kepada semua pihak. Baik, perkenalkan nama saya Teresa Herni, saya dari kelas C13, NIM 2213062180, dan di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dalam pengembangan profesi guru. Nah, di sini etika berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi keguruan. Etika yang baik meningkatkan kualitas pendidikan dan kehormatan profesi. Dan di sini adapun pengembangan profesi, yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, seperti pelatihan workshop, seminar dan konferensi, program studi lanjut dan penelitian, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan praktek terbaik. Baik, perkenalkan nama saya Krisnawati, NIM 2213062162, kelas C13. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab dalam kepribadian dan pengajaran. Yang pertama, tanggung jawab moral, membimbing siswa dengan penuh perhatian dan kasih sayang, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Yang kedua, tanggung jawab profesional, melaksanakan tugas dengan dedikasi, disiplin, dan semangat, mengikuti perkembangan pendidikan dan beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan teknologi, berkontribusi pada pengembangan masyarakat melalui pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Krisnawati, NIM 2213062162, kelas C13. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepala sekolah. Pengertian, kepala sekolah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sekolah. Tugas dan tanggung jawab, merancang dan mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sekolah, mengelola sumber daya manusia termasuk guru dan staf, menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan sekolah, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kinerja guru. Contoh nyata, kepala sekolah menyelenggarakan rapat bulanan untuk mengevaluasi kemajuan akademik siswa dan membahas strategi perbaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pengawas sekolah. Nah, di sini pengawas sekolah adalah profesional yang bertugas untuk mengawasi dan membimbing kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini ada tugas dan tanggung jawab dari pengawas sekolah. Contohnya seperti melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sekolah. Dan yang kedua yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada kepala sekolah dan guru. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah dalam pengajaran dan memberikan solusi. Dan adapun contoh nyata dari pengawas sekolah yaitu pengawas sekolah mengadakan kunjungan ke sekolah untuk mengawasi proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada guru tentang metode mengajar yang lebih efektif. Supervisor. Supervisor ini adalah individu yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran,
memberikan umpan balik dan saran untuk perbaikan, mengorganisasikan pelatihan dan workshop untuk pengembangan profesional guru. Nah, jadi contoh nyatanya yaitu supervisor ini mengadakan sesi umpan balik setelah mengamati kelas, di mana mereka membahas teknik pengajaran yang berhasil dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan juga akademik. Jadi tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyediakan konseling individu dan kelompok untuk siswa, mengembangkan program bimbingan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, serta mengidentifikasi siswa yang membutuhkan intervensi tambahan. Nah, jadi contoh nyatanya yaitu konselor mengadakan sesi kelompok bagi siswa yang mengalami stres akademik dan juga mengajarkan teknik manajemen waktu dan relaksasi. Nah, selanjutnya adalah tentang tenaga administrasi sekolah. Nah, apa sih pengertian dari tenaga administrasi sekolah? Di mana menurut kelompok merangkum sejumlah informasi yang telah disampaikan oleh kelompok yang memaparkan materi tentang administrasi. Nah, dari kelompok kami sepakat bahwa penyampaian ataupun kesimpulan rangkuman dari materi yang mereka sampaikan adalah tenaga administrasi sekolah bertanggung jawab untuk mengelola aspek administratif dan operasional sekolah. Nah, di mana tugas dan tanggung jawab adalah yang pertama mengelola dokumen dan catatan akademik siswa. Nah, yang kedua menyusun jadwal pelajaran dan kegiatan sekolah. Yang ketiga mengelola komunikasi antara sekolah dan orang tua. Jadi menurut kelompok ini ada 3 tugas dan tanggung jawab seorang administrasi di sekolah. Nah, selanjutnya adalah contoh nyata dari tugas seorang administrasi sekolah. Yang pertama adalah staf administrasi mengatur pertemuan antara orang tua dan guru untuk membahas kemajuan siswa. Selanjutnya adalah guru atau pendidik. Nah, pengertian guru adalah pendidik yang bertanggung jawab untuk mengajar dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih tugas dan tanggung jawab seorang guru? Nah, menurut kelompok, setelah mendengar pemaparan materi dari kelompok yang menyampaikan tentang pendidik atau guru, nah, kami sepakat bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah menyusun rencana pelajaran dan mengajarkan materi sesuai kurikulum. Nah, yang kedua adalah mengembangkan penilaian untuk mengukur kemajuan siswa. Dan yang terakhir adalah membimbing dan mendukung siswa dalam belajar. Nah, contoh nyata seorang guru atau pendidik di dalam kelas adalah seorang guru menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran sains. Nah, sekian pemaparan tentang seluruh rangkuman yang telah disampaikan oleh pemateri ataupun dari kelompok yang telah memaparkan semua materi. Nah, namun dalam hal ini kami juga merangkum kesimpulan dari semua yang telah kami sampaikan, bahwa setiap profesi di sekolah memiliki pengertian tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Nah, melalui kolaborasi dan komitmen dari setiap individu dalam lingkungan sekolah diharapkan dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Mungkin sekian seluruh rangkuman dari kelompok kami tentang semua ataupun pertemuan yang telah kita lalui, baik dari sebelum UTS maupun sampai UAS terakhir pertemuan. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.